Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang pada pertemuan Focus Group Discussion hari ini. Kami dari kelompok 6 dengan judul proyek Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama sebagai alat pemersatu bangsa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wonfedri MB Nadamanik sebagai moderator yang akan memimpin pertemuan Focus Group Discussion pada hari ini. Diskusi ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek pada mata kuliah MKWK Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Syafriel Barus M. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Focus Group Discussion. Apa sih Focus Group Discussion itu? Focus Group Discussion atau FGD merupakan akronim dalam bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti diskusi kelompok terarah. Focus Group Discussion adalah diskusi terfokus dari suatu grup atau kelompok untuk membahas suatu masalah tertentu. Nantinya, diskusi ini akan dipimpin oleh seorang moderator dan umumnya akan berlangsung secara santai dan informal. Sehingga para peserta tidak akan merasa tertekan dalam menyuarakan pendapat mereka. Baiklah, langsung saja kita mulai FGD kali ini. Pada pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan kerukunan antar umat beragama? Persilakan kepada peserta kelima. Menurut saya, kerukunan umat beragama adalah keadaan di mana masyarakat dengan agama atau keyakinan yang berbeda-beda dapat saling menghormati, saling menghargai, dan saling bertoleransi antara satu sama lain. Sekian, terima kasih. Peserta keenam. Menurut saya, kerukunan umat beragama adalah suatu situasi di mana umat beragama saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Sekian dari saya, terima kasih. Kepada peserta ketujuh. Menurut saya, yang dimaksud dengan kerukunan beragama ialah di mana umat manusia saling menghormati, saling menerima, saling tolong-menolong, dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Baik, untuk peserta ke-8. Peserta ke-8 nggak ada ya? Lanjut ke peserta ke-9. Menurut saya, kerukunan umat beragama adalah salah satu bentuk sosialisasi yang damai dan tercipta berkat adanya toleransi agama. Sebab toleransi agama merupakan salah satu sikap saling pengertian dan menghargai tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, termasuk dalam hal agama. Terima kasih. Baik, yang terakhir peserta ke-10. Menurut saya, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama dari masing-masing kepercayaan. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Anda, bagaimana cara membangun kerukunan antar umat beragama? Dipersilakan untuk peserta pertama untuk menjawab. Menurut saya, bagaimana membangun kerukunan beragama, yaitu membuat kerukunan, toleransi antara agama dan saling bersahabat. Jadi kita saling menghargai, menoleransi dan bersahabat antara agama sehingga menciptakan kerukunan. Diawali dari diri sendiri, jangan terlalu menuntut orang lain untuk melakukan itu, sedangkan diri sendiri belum bisa benar-benar melakukan sepenuhnya. Contoh dari hal yang kecil saja seperti apabila teman muslim kita sedang berpuasa, jangan makan di depannya sebagai contoh menghargai dia sedang menjalankan ibadahnya.
Contoh lain juga di saat hari Minggu jangan mengganggu waktu ibadah teman Nasrani kita dengan memaksanya untuk bermain atau hal lain yang mengganggu waktu ibadahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, peserta kedua. Cara membangun kerukunan umat beragama menurut saya antara lainnya saling menghargai dan toleransi antar umat beragama. Tidak memaksakan perbedaan pada satu agama untuk disamakan dalam agama yang lainnya. Menjalankan aturan dan ketentuan agama masing-masing tanpa mengganggu acara ibadah dari agama yang lain. Dan menjalankan kehidupan dengan baik atas dasar nilai keluhuran yang didasarkan oleh ajaran baik dari agamanya masing-masing. Sekian, terima kasih. Dipersilakan kepada peserta keempat. Menurut saya, cara membangun kerukunan antar umat beragama adalah yang pertama, kita harus menyadari bahwa realita yang ada di Indonesia bahkan dunia, setiap orang memiliki perbedaan. Hal tersebut bukan malah menjadi momok menakutkan, melainkan menjadi sebuah keberagaman yang indah. Ibarat sebuah bunga akan lebih cantik jika warnanya bermacam-macam. Yang kedua, kita harus selalu berkaca pada diri sendiri saat hendak melakukan tindakan intoleransi. Apakah kita akan menerima jika kita berada di posisi dia? Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya peserta kelima. Menurut saya, cara membangun kerukunan antar umat beragama adalah dengan menghormati agama lain. Cara tersebut merupakan dasar atau langkah pertama dari membangun kerukunan antar umat beragama. Karena dengan menghormati agama lain, kita sudah pasti memiliki rasa toleransi dan rasa menghargai agama lain. Sekian, terima kasih. Selesai sudah diskusi kita pada pertemuan kali ini. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari diskusi yang telah kita laksanakan, yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat beragam, dimulai dari suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Namun, dengan adanya keberagaman tersebut, berarti banyaknya perbedaan yang otomatis akan membuat berbagai macam konflik yang dapat memecah belah antar masyarakat. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang dapat menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama dalam proses pembangunan bangsa. Hal ini disebabkan karena merekalah yang merencanakan, melaksanakan, dan merasakan hasil pembangunan tersebut. Sebagai seorang mahasiswa, kita mempunyai peran yang sangat besar dalam hal ini, yaitu memperkuat toleransi untuk masa depan yang satu. Apalagi dalam era globalisasi ini mendatangkan banyak masalah bagi umat beragama. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bersedia mengikuti dan diwawancarai pada diskusi kali ini, dari awal hingga akhir. Saya akhiri diskusi kali ini dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.